Selamat malam, Shalom bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Sebelum kita mengakhiri hari dan beristirahat, mari sejenak kita melepaskan segala kelelahan, beban, dan kekhawatiran yang kita lalui sepanjang hari ini. Mari kita sediakan waktu sebentar untuk menenangkan hati di hadapan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan merasakan kedamaian yang hanya berasal dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaanmu sepanjang hari ini. Saat ini kami datang meluangkan waktu di hadapan-Mu sebelum kami tidur. Lembutkanlah hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan serta memahami firman-Mu. Dan biarlah kebenaran-Mu menenangkan jiwa kami yang lelah dan memberi kekuatan baru bagi kami. Kuasailah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, bahaya dari percaya diri sendiri. Ayat renungan diambil dari kitab 2 Korintus pasal 1 ayat 9. Firman Tuhan berkata, bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Pikiran harus dipusatkan pada Allah. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh mengalahkan kecenderungan-kecenderungan jahat dari hati alamiah kita. Usaha kita, penyangkalan diri, dan ketabahan kita haruslah sebanding dengan nilai tak terbatas yang harus kita kejar. Hanya dengan mengalahkan sebagaimana Yesus telah kalahkan, maka kita akan memenangkan mahkota kehidupan. Bahaya manusia yang besar ialah menipu diri sendiri, memanjakan rasa kepuasan sendiri, dan dengan begitu memisahkan diri dari Allah, sumber kekuatannya. Kecenderungan kita yang alamiah, kecuali dibetulkan oleh Roh Kudus Allah, memiliki dalam dirinya benih-benih kematian moral. Kecuali kita berhubungan dengan Allah, kita tidak dapat menolak pengaruh pemanjaan diri yang tidak disucikan, cinta diri, dan godaan berbuat dosa. Untuk memperoleh pertolongan dari Tuhan, kita harus menyadari kebutuhan kita. Kita harus benar-benar mengenal diri kita sendiri. Hanya orang yang mengenal dirinya sebagai orang berdosa yang dapat diselamatkan oleh Tuhan. Hanya setelah melihat diri kita yang tidak berdaya dan setelah meninggalkan rasa percaya diri sendiri, barulah kita dapat berpegang pada kuasa ilahi. Bukan hanya pada permulaan kehidupan keagamaan, penyangkalan diri itu dilakukan. Pada setiap langkah menuju ke surga, hidup itu harus dibaharui. Semua perbuatan kita yang baik bergantung pada satu kuasa di luar diri kita sendiri. Karena itu perlu jangkauan hati yang terus-menerus kepada Allah. Satu pengakuan dosa yang sungguh dan senantiasa merendahkan jiwa di hadapannya. Bahaya mengelilingi kita. Dan kita aman hanya kalau kita menyadari kelemahan kita dan iman kita bergantung teguh kepada penyelamat yang perkasa itu. Kita harus berpaling dari ribuan pokok persoalan yang mengundang perhatian. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu dan menimbulkan pertanyaan, tetapi berakhir dalam kekosongan. Minat tertinggi menuntut perhatian dan tenaga yang sungguh-sungguh, yang begitu sering diberikan kepada hal-hal yang relatif tidak berarti. Pengetahuan akan Allah dan Yesus Kristus yang dinyatakan dalam tabiat adalah suatu kehormatan di atas segala hal lain yang dinilai di dunia atau di surga. Itulah pendidikan tertinggi. Itulah kunci yang membuka gerbang kota surgawi. Pengetahuan ini dimaksudkan Allah agar semua orang yang mengenakan Tuhan dapat memperolehnya. Dikutip dari buku Seri Membina Keluarga Jilid 4, halaman 419 sampai 421. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang menjadi satu-satunya tempat perlindungan dan kekuatan kami. Terima kasih atas teguran dan ingatan firman-Mu malam ini.
Ampunilah kami jika selama ini kami sering kali terjebak dalam kesombongan, mengandalkan kekuatan, pemikiran, dan kemampuan diri kami sendiri, hingga lupa bahwa tanpa Engkau, kami bukanlah siapa-siapa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Malam ini kami mau merendahkan hati di hadapan-Mu. Kami lepaskan segala keangkuhan dan rasa sok mampu kami. Kami sadar bahwa percaya pada diri sendiri secara berlebihan hanya membawa kami pada kejatuhan dan kekecewaan. Namun berharap penuh padamu selalu memberi kami kepastian dan kedamaian. Saat kami bersiap untuk tidur, kami pertaruhkan seluruh hidup, masa depan, serta kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami istirahat malam yang nyenyak. Jagailah tidur kami dari segala gangguan, dan pulihkanlah fisik serta jiwa kami yang lelah. Bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan hati yang selalu bersandar, berharap, dan mengandalkan Engkau dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.